Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu tentang hukum Kirchhoff serta menghitung hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian seri, paralel, atau rangkaian campuran. Selamat menyaksikan. Hukum Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I artinya adalah arus listrik yang satuannya ampere. Sigma artinya jumlah. Contoh soal hukum Kirchhoff. Dari gambar kita ketahui bahwa ada arus masuk bernilai I. Kita bisa lihat dari tanda panahnya menuju suatu titik. Kemudian dari titik itu keluar 3 arus, yaitu I1, I2, dan I3. Maka berlaku hukum Kirchhoff di mana I masuk sama dengan I keluar. Berarti I masuknya di sini adalah I dan I keluarnya adalah I1, I2, dan I3. Maka secara matematis dapat kita tulis I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. 10 ampere sama dengan 3 ampere tambah I2 tambah 3 ampere. Berarti 10 ampere sama dengan 6 ampere tambah I2. Maka I2-nya adalah 10 ampere kurang 6 ampere dan nilainya adalah 4 ampere. Contoh soal yang kedua. I1 dan I5 masing-masing 3 ampere, I2 4 ampere, I3 5 ampere. Berapakah besar I4? Dari gambar bisa kita ketahui bahwa arus yang masuk adalah I1, I2, dan I3. Sedangkan arus yang keluar adalah I4 dan I5. Maka I masuk sama dengan I keluar. Secara matematis dapat kita tulis I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. 3 ampere tambah 4 ampere tambah 5 ampere sama dengan I4 tambah 3 ampere. 12 ampere sama dengan I4 tambah 3 ampere. Maka I4 adalah 12 ampere kurang 3 ampere dan hasilnya adalah 9 ampere. Berikutnya adalah kita akan menghitung hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian listrik, baik yang disusun secara seri, paralel, ataupun campuran. Untuk menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian seri, berlaku persamaan R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn, tergantung jumlah rangkaiannya. Kalau pada paralel berlaku persamaan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah titik-titik tambah 1 per Rn. Di mana R artinya hambatan dan satuannya adalah ohm. Contoh soal yang pertama. Oke, untuk soal ini kita lihat rangkaiannya. Arus listrik dari positif, berarti positif yang tinggi, berarti lanjut ke 3 ohm, 5 ohm, dan 6 ohm. Karena tidak ada percabangan, maka ini rangkaian seri. Maka untuk menghitung hambatan pengganti pakai rangkaian seri, kita tinggal jumlahkan. Berarti 3 ohm tambah 5 ohm
tambah 6 ohm. Maka totalnya adalah 14 ohm. Contoh soal yang kedua. Soal ini harusnya dari sini lanjut ke sini, kemudian bercabang 2. Karena ada percabangan, maka ini adalah rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel kita pakai rumus 1/R paralel. Berarti 1/4 tambah 1/12. Kita samakan penyebutnya, berarti jadi per 12. 12 bagi 4 kali 1 berarti 3, tambah 12 bagi 12, 1 kali 1 berarti 1. Maka 1/R paralel sama dengan 4/12. Maka R paralelnya saja kita balik, 12 bagi 4 berarti 3 ohm. Contoh soal yang ketiga. Ketiga ini adalah rangkaian campuran, karena arusnya dari sini bercabang 2 di sini, maka ini adalah paralel, kemudian ke sini dia seri. Maka untuk menghitung R penggantinya adalah kita hitung dulu R paralel, berarti 5 dan 20 ohm. Berarti 1/R paralel 1/5 tambah 1/20. Kita samakan penyebutnya jadi per 20. 20 bagi 5 itu adalah 4, tambah 20 bagi 20 itu 1 kali 1. Berarti jadi 5/20. Maka R paralelnya adalah kita balik, 20/5 berarti 4 ohm. Nah, berarti setelah kita hitung yang ini, rangkaian kita menjadi seperti ini. Yang ini 4 ohm, yang ini 6 ohm. Maka dia adalah seri. Maka R totalnya adalah 4 ohm tambah 6 ohm, yaitu 10 ohm. Contoh soal yang keempat. 3. Oke, ini adalah contoh rangkaian campuran yang kedua. Arusnya dari sini bercabang ke sini, ini ke atas dan ke bawah. Maka untuk menghitung hambatan penggantinya adalah kita harus lihat dulu. Ini adalah yang ini paralel dengan ini. Sedangkan 10 ohm dengan 10 ohm dia seri. Maka itu dulu yang kita jumlahin. Berarti kita punya S seri dulu. 10 tambah 10 berarti 20 ohm. Nah, berarti gambar kita akan berubah menjadi seperti ini. Ini 20 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Nah, tahap yang kedua kita hitung yang ini. Maka ini akan jadi paralel, berarti 1/20 tambah 1/5. Jadiin per 20. 1 tambah 4 berarti 5/20. Maka R paralelnya adalah 20/5 berarti 4 ohm. Nah, setelah ini selesai berarti kita tinggal rangkaiannya seperti ini. Ini 4 ohm, yang ini, nah ini 5 ohm, dan dia adalah seri. Maka nilainya adalah 4 ohm tambah 5 ohm sama dengan 9 ohm. Silahkan dipelajari kembali video ini agar kalian lebih memahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.